Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GPI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom Jemaat Sukawarna yang saya kasihi. Senang rasanya saya boleh kembali memberitakan firman Tuhan buat Anda semua. Sekalipun kita terbatas ruang dan waktu, tetapi saya sangat percaya Tuhan kita kuasanya tidak terbatas oleh apapun. Mari tangkap firman Tuhan, renungkan ini, dan biar firman Tuhan ini tertanam, berakar kuat di dalam kehidupan setiap kita, dan menjadi buah yang memberkati hidup kita. Hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan, bicara mengenai be victorious, menjadi seorang pemenang. Tentu kalau kita bicara mengenai menjadi seorang pemenang, kita sudah punya banyak gambaran. Oh, nanti kalau bicara menang, saya akan menang atas pergumulan, saya akan menang atas yang tadinya mungkin alami keterpurukan ekonomi, sekarang alami kebangkitan ekonomi, yang tadinya punya masalah kesehatan, menang atas masalah kesehatan, yang punya masalah anxiety, depresi, menang atas masalah itu semua. Tentu tidak salah. Tetapi kita mau belajar lebih dalam pada hari ini, lebih deep lagi, tentang pemahaman bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bagaimana kita menjadi orang yang dikatakan victorious. Nah, saudara, semua pasti sudah mendengar tentang kebangunan rohani yang terjadi di Asbury. Bukan cuma itu saja, mulai menyebar ke tempat lain. Ada Ohio University, ada Lee University, dan banyak tempat lain, saudara. Kita perlu mengerti ini bahwa di mana ada revival, di mana ada penuaian jiwa, peperangan secara alam spiritual itu sedang terjadi dan pasti terjadinya juga luar biasa. Karena iblis gak mungkin tinggal diam begitu saja melihat revival terjadi bagi satu university, bagi satu kota, bagi satu bangsa. Gak mungkin iblis tinggal diam. Nah saudara, satu kali 2018 kalau saya tidak salah, seorang hamba Tuhan dengan karunia Nabi, dia berdoa kepada saya, dan dia doa, maksudnya dia mendoakan saya, saudara. Dan dia berkata, Tuhan bilang bahwa ada seorang penghulu setan yang sedang mengincar kamu. Nah saudara, waktu saya didoakan begitu, jujur saudara, 1 minggu saya gelisah. Kenapa? Pertama saya cari tahu sebut penghulu itu siapa. Karena kan ada 3 tingkatan, roh jahat ya, roh jahat di udara, penghulu-penghulu berarti dia udah supervisor begitu ya, punya anak buah, dan di atasnya lagi ada yang namanya penguasa teritori. Waktu Daniel berdoa, hari pertama Tuhan sudah jawab lewat malaikat Gabriel. Tetapi ternyata malaikat Gabriel harus berperang dulu dan dibantu oleh malaikat Mikael. Dan selama 21 hari dia berperang melawan penguasa Media Persia. Dan waktu dia datang, dia bilang sama Daniel, nanti saya pulang dari sini saya juga harus melawan lagi penguasa Yunani. Jadi ada penguasa-penguasa teritori. Nah di bawahnya adalah penghulu-penghulu. Nah waktu saya dengar ini, waduh, saya gelisah saudara. Nah waktu saya gelisah, saya mulai cari tahu bagaimana saya bisa berperang kalau saya nggak kenal lawannya, nggak tahu kekuatan lawan, nggak tahu kekuatan musuh, bagaimana saya bisa menang? Singkat cerita, saya ngobrol sama salah satu mentor saya, saudara. Saya tanya, kok gimana ya saya dapat didoakan seperti ini, saya harus gimana? Mentor saya dengan bijak dia bilang, Ivan, jangan mau tahu musuh kamu. Yang kamu perlu lakukan adalah kamu berlindung di belakang Kristus. Sebab hanya Kristus yang dapat membawa kepada kemenangan. Nah saudara, kita perlu mengerti ini. Kemenangan-kemenangan yang akan terjadi dalam kehidupan kita, itu bukanlah hasil usaha kekuatan kita. Kalau kita masih berusaha menang dengan kekuatan kita, kita akan kelelahan, kita akan gagal, kita akan kalah. Kenapa? Karena firman berkata peperangan kita melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, bukan melawan darah dan daging. Artinya setiap Anda dan saya, kalau kita mau alami kemenangan hari-hari ini, kita nggak bisa dengan cara-cara kita nggak bisa dengan kekuatan kita nggak bisa dengan kemampuan kita. Kalau kita mulai mengandalkan kemampuan finansial kita, saudara, kita akan kalah dalam berperang. Karena lawan kita si iblis, dia punya kemampuan finansial yang jauh lebih tinggi. Kalau kita mau melawan lagi dengan cara-cara lain, apapun itu kekuatan kita physically, nggak mungkin menang, saudara. Dia tidak terlihat. Bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan ini, pertarungan ini? Satu-satunya cara kita harus berlindung di belakang Kristus. Makanya firman berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Firman gak bilang,
lawanlah iblis dan tunduklah kepada Allah. Enggak, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis, dia lari daripadamu. Artinya, hanya orang yang berlindung kepada Tuhan, dia yang bisa mendapatkan kemenangan. Saudara, dari zaman Adam dan Hawa, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita akan menemukan bahwa peperangan yang terjadi adalah selalu antara kekuatan kebaikan dengan melawan kekuatan kegelapan. Peperangan selalu menjadi milik Allah, saudara, bukan milik manusia. Kita ambil bagian dalam peperangan. Ya, kita memperlengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah. Betul, itu bagian kita. Tetapi bicara mengenai yang maju berperang dan memenangkan itu Tuhan. Sebab kalau tidak Tuhan di pihak kita, kita tidak mungkin bisa menang melawan musuh kita. Nah, kita harus mengerti ini, saudara. Jadi kemenangan itu semua bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada usaha kita. Nah, saudara, mari kita lihat. Ada satu rencana kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel. Tetapi sayang sekali, waktu mereka dibawa kepada jalan kemenangan yang Tuhan sudah persiapkan bagi bangsa Israel, mereka punya mentalitas mereka nggak siap, saudara ya. Kita tahu kisahnya 400 tahun bangsa Israel dijajah, bangsa Israel diperbudak. Mereka kurus kering, mereka namanya budak, saudara ya. Makanan tuh nggak pernah mewah, nggak pernah cukup, pasti seadanya. Apalagi menjelang mereka mau keluar, gara-gara ada hadirnya Musa, mereka semakin ditindas. Mereka dikatakan, dasar kamu pemalas, makanya sampai kamu bawa-bawa orang luar, pengen keluar, pengen beribadah, padahal kamu malas. Sehingga apa? Pekerjaannya harus sama diselesaikan, tetapi supply-nya dikurangin, sehingga mereka makin susah payah, mereka makin terjepit. Nah, saudara, dalam keadaan seperti itu, tetapi Alkitab mencatat waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Saudara, catat ini baik-baik. Dalam satu malam, waktu mereka malam hari itu merayakan Paskah dengan buru-buru di hadapan Tuhan. Besoknya mereka keluar, saudara. Mereka keluar, mereka membawa harta benda Mesir. Dalam satu malam saja ini terjadi. Harta kekayaan Mesir menjadi milik mereka. Dan kedua, Alkitab mencatat, tidak ada satupun di antara mereka yang alami sakit. Mungkin ada yang sudah tidak mampu berjalan karena begitu beratnya beban sebagai budak. Tiba-tiba mereka punya kekuatan. Tiba-tiba mereka menjadi manusia yang baru. Dalam satu malam, saudara. Bukankah ini adalah satu kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka? Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Muncul sebuah masalah. Bilangan pasal 11 ayat 5 dan 6. Tiba-tiba dalam rencana kemenangan yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa, di dalam jalan kemenangan, di dalam segala pembuktian-pembuktian yang Tuhan sudah berikan lewat mujizat-mujizatnya, tiba-tiba ayat 5 dan 6 ini mencengangkan, saudara. Dikatakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Berarti ini orang-orang yang sudah dibawa keluar dari Mesir, dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Saudara, kenapa mereka di Mesir makan ikan gak bayar apa-apa? Karena memang Mesir diberkati dengan sungai Nil yang kaya akan produksi airnya, produksi lautnya. Sungai Nilnya itu mendatangkan kekayaan hasil air, begitu ya. Perikanannya baik begitu. Dan memang sejarah mencatat setiap negara-negara yang maju pada zaman itu adalah negara-negara yang memang punya aliran air sungai atau punya sumber daya air yang baik. Nah, Mesir adalah salah satu, bahkan Mesir adalah salah satu peradaban yang sangat kuno. Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, Mesir ini menjadi yang terkuno bahkan ya dari sejarah-sejarahnya yang ada. Nah, tetapi lihat, tiba-tiba mereka membandingkan berkat yang Tuhan berikan dengan ini, saudara. Kita teringat waktu di Mesir nggak bayar apa-apa, Mesir lambang dunia. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei itu seperti sejenis bawang daun, saudara. Bawang merah dan bawang putih. Ayat ke-6, saudara, perhatikan baik-baik. Tetapi sekarang tuh artinya Tuhan udah bawa jalan kemenangan nih. Sudah dibawa kepada rencana yang luar biasa. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mana ini bicara mengenai roti surga. Saudara, mereka sedang membandingkan berkat sorgawi, roti mana yang jelas-jelas gak ada seorang pun yang bisa bikin. Mereka bandingkan dengan bawang-bawangan. Bawang-bawangan ini sebetulnya bisa ada saat mereka harus mengusahakan, ditanam, diupayakan. Sedangkan
Roti mana? Roti sorga. Mereka nggak upaya apa-apa. Sebab roti itu dari malam hari bersama dengan embun yang turun. Roti mana Tuhan berikan? Dan pada pagi hari setelah matahari mulai naik, saudara, embun itu mulai mencair, roti mana itu mereka bisa kumpulkan untuk mereka bisa kelola. Mereka sedang membandingkan bawang-bawangan dengan roti hidup. Saudara, mari kita refleksikan sebentar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bukankah kita sedang sering melakukan membandingkan bawang-bawangan? Saudara, bawang itu fungsinya adalah menyedapkan rasa. Makanya orang kalau mau masak, bawang itu selalu dimasak di awal. Gak mungkin orang masak nasi goreng, nasinya dulu, bawangnya belakangan. Gak mungkin, saudara. Pasti bawangnya dulu, setelah minyak bawang gitu ya. Baru masukin telur, baru masukin nasi goreng gitu ya. Nasinya yang utama begitu kan ya. Langsung lapar, saudara ya, ingat ini ya. Nah, saudara, bawang itu fungsinya hanya penyedap rasa. Membawa wangi-wangian yang harum untuk menaikkan citra rasa. Tetapi mereka sedang bandingkan bawang-bawangan dengan roti hidup made in heaven, saudara. Sadarkah kita sering membandingkan roti hidup yang Tuhan sudah berikan dengan bawang-bawangan yang hanya sedap-sedapan saja di hidung kita? Kita buka media sosial, kita lihat di Instagram, di mana kita lihat, wow, orang ini kaya, wow, orang ini liburan ke luar negeri. Kapan Tuhan aku liburan ke luar negeri? Tapi lupa bahwa Tuhan sudah berikan roti hidupnya. Dia berikan firman-Nya, Dia berikan kesehatan, Dia berikan nafas. Itu semua made in heaven. Gak ada seorang pun bisa beli, gak ada seorang pun bisa membuatnya. Ada yang bisa bikin nafas? Gak bisa. Ada yang bisa bikin kesehatan? Gak bisa. Olahraga hanya membantu untuk menjaga kesehatan. Kesehatan dari Tuhan, made in heaven, saudara. Nafas hidup kita made in heaven. Itu penting untuk kita syukuri. Tetapi seringkali kita melupakan yang made in heaven yang kita sudah miliki. Dengan bawang-bawangan yang ditawarkan oleh media sosial, yang ditawarkan oleh Mesir, lambang dunia. Sehingga apa? Pikiran kita mulai terkontaminasi, kita gak bisa bersyukur dengan apa yang kita punya, kita hanya terus mencari apa yang kita kurang. Di mana orang lain punya, kita gak punya. Sehingga kita terus menuntut Tuhan, untuk Tuhan kapan saya seperti dia? Bisa liburan ke sana, Tuhan kapan saya seperti dia? Bisa makan di tempat mewah, Tuhan kapan saya seperti dia? Akhirnya kita mulai blur dengan yang namanya rencana kemenangan Allah. Sehingga kita cuma terpikat dengan bawang-bawangan. Sangat menyayangkan sekali. Mari saudara kita kembali. Kita perhatikan roti mana, roti hidup. Itu jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan lebih dulu daripada apa yang kita inginkan. Bukan berarti Tuhan gak bisa berikan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia akan memberikan lebih dulu apa yang kita butuhkan. Nah, masalahnya di sini. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, saya butuh kekayaan. Tuhan, saya butuh ini, saya butuh itu. Kalau nggak ada ini, nanti hidup saya nggak bisa dipromosikan. Kalau nggak ada itu, nanti hidup saya nggak lebih baik. Kita berpikir kita butuh. Tapi kenapa ya belum dikasih sama Tuhan? Karena mungkin menurut Tuhan, bukan itu yang penting, bukan itu yang kita butuhkan. Anak laki-laki saya berusia 4 tahun, dia senang banget sama mobil-mobilan. Kalau pagi susah bangun, saudara ya. Dan saya bilang begini, ini harus sekolah, ayo bangun, mau sekolah. Nanti masih ngantuk, gak enak badan. Yuk nanti kalau kamu sekolah siang, papa beliin mobil-mobilan di Alfamart. Wah, langsung saudara cenghar bahasa Ibraninya. Langsung matanya terbuka lebar, langsung ayo mandi, ayo kita siap-siap, ayo ke sekolah. Karena dia merasa mobil-mobilan itu membawa semangat yang dia butuhkan. Tetapi kalau saya bangunin dia, ayo bangun, ayo sarapan. Ngantuk. Padahal kan sarapan ini yang mendatangkan kehidupan. Seringkali jangan-jangan kita tuh dalam posisi ini, saudara. Kita begitu tertarik kalau bicara mengenai berkat-berkat yang secara fisik kita bisa saksikan, lihat. Wah, tertarik kalau ini, tertarik kalau itu. Tetapi kalau bicara mengenai sesuatu yang lebih penting, hadirat Tuhan, roti hidup, firman Tuhan, Kristus sebagai roti hidup kita. Kita malah acuh tak acuh, kita jadikan itu biasa. Mari saudara kita perbaiki. Ya, kita perbaiki. Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan lebih dahulu. Saudara,
Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bukan berarti ayat ini berkata kita harus jadi orang yang malas. Bukan. Tetapi kita harus minta sungguh-sungguh bahwa kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Kita harus minta Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Kita harus membangun hubungan dengan Allah yang adalah sumber berkat kita. Bukan karena Allah adalah punya berkat, kita terus bangun hubungan, itu namanya menjilat. Bukan, tapi kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh-sungguh melakukan firman. Karena kita mengasihi Tuhan, maka berkat dengan sendirinya akan turun dalam kehidupan kita. Saudara, coba kita lihat bagaimana Tuhan yang memberikan kemenangan. Mazmur 110 ayat pertama, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuatku di sana besar, artinya Tuhan, musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara perhatikan di sana dikatakan duduklah, bukan kata berperanglah, majulah, sikatlah, bukan. Duduklah. Dan saudara bandingkan dengan Efesus pasal pertama. Ini adalah bagaimana karya Kristus. Bapa mengerjakannya di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 20, yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus dengan membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan, kata duduk muncul kembali saudara ya. Nah kata duduk di sana dalam bahasa Yunaninya itu artinya direndahkan, di hadapan Tuhan merendahkan diri, itu juga artinya ya. Ada katezomai, ada hedraios, itu semuanya bicara mengenai duduk, direndahkan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia di sebelah kanannya, dia maksudnya Kristus di sebelah kanan Bapa di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan, saudara perhatikan ini, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat, Anda dan saya, sebagai kepala dari segala yang ada. Artinya kemenangan yang Yesus terima itu menjadi kemenangan yang kita terima. Buat kita yang tinggal di dalam Kristus, maka kemenangan itu pun menjadi bagian kita. Muncul lagi kata duduk, saudara. Saudara perhatikan, duduk itu nggak sama dengan do nothing. Oh berarti Pak Pendeta ngajar saya malas. Bukan. Kita harus berusaha sungguh-sungguh. Kita justru harus berusaha lebih baik dari orang dunia ini. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, sudah terima anugerah. Tetapi di sini dikatakan duduk ini artinya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Membuat satu ketetapan hati di hadapan Tuhan. Saudara hari-hari ini kalau saudara mau alami kemenangan gak bisa dengan kekuatan manusia. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita duduk di kaki Tuhan. Kalau kita ngomong duduk, Yesus berkata begini, Marta, Marta, kamu menyibukkan diri dengan segala sesuatu. Tetapi Maria melakukan sesuatu yang tidak akan pernah diambil daripadanya, yaitu duduk di kaki Tuhan. Nah saudara, duduk ini identik dengan bicara mengenai menanti-nantikan apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi instruksi Tuhan untuk aku kerjakan. Itu duduk saudara. Mungkin engkau melihat orang yang duduk berdoa dengan orang yang duduk gak ngapa-ngapain mirip. Gak ngapa-ngapain dua-duanya. Tetapi sebetulnya itu berbeda banyak. Orang yang duduk diam mencari suara Tuhan, mendengar instruksi, nunggu instruksi, itu dia sedang mempersiapkan dirinya untuk melakukan satu percepatan di dalam Kristus. Waktu masuk di dalam kairosnya Allah. Tetapi orang yang do nothing, ya memang gak ngapa-ngapain, ya dia gak akan dapat apa-apa saudara. Mari kita rubah paradigma kita. Bahwa peperangan ini jangan dengan kekuatan kita. Firman bilang, aku mau maju, aku mau berlari cepat, aku mau menggunakan ketangkasan kuda. Kamu akan kalah. Firman berkata, kamu akan gagal. Orang mengandalkan manusia terkutuk, kalah. Kalau mau menang, duduk di kaki Tuhan, saudara. Satu kesaksian, saudara, dari salah seorang mentor rohani saya. Waktu dia kerja di dalam sebagai supplier dari satu perusahaan BUMN, saudara. Dan waktu dia masuk di dalam perusahaan BUMN itu, dia tuh punya koneksi. Koneksinya langsung ke menteri yang membawahi BUMN tersebut. Dan si menteri ini udah bilang, pokoknya nanti kalau mas pesen apa-apa ya ke perusahaan BUMN ini, kamu harus pesen lewat orang ini ya. Nah orang ini tuh mentor saya. Saudara. Udah dipesenin begitu, tapi tiap kali gak pernah deal.
Sampai akhirnya dia dapat firman, kamu mau menggunakan ketangkasan kuda, kamu mau berlari cepat, tapi justru kamu gagal. Karena dalam duduk diam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Akhirnya mentor saya ini mengubah cara hidupnya, dirubah. Dia nggak pakai kekuatan koneksinya, tapi dia mulai dari bawah, saudara. Waktu semua memberikan tender, dia ikut. Tahu apa yang terjadi? Tuhan mulai berkati usahanya di situ. Tuhan mulai berkati sedikit demi sedikit, nggak langsung tiba-tiba besar, step by step. Oh, di sini bisa dipercaya, Tuhan tambah kepercayaannya, Tuhan tambah, dan hari ini dia menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Kalau dibilang apakah dia tahu banyak hal, kenal banyak koneksi, enggak. Dia cuma mengandalkan doa, saudara. Waktu dia harus mensuplai barang sesuatu yang dia nggak tahu belinya di mana, carinya di mana, dia berdoa. Dan Tuhan bisa kirimkan orang-orang. Gimana caranya ajaib sekali. Tetapi semuanya bisa jadi ada, semuanya bisa jadi baik. Wow, Tuhan luar biasa. Waktu duduk mendengar suara Tuhan, bukan kita pengen usaha ini, itu. Malah gagal semua, saudara. Tetapi waktu kita duduk tenang hati kita. Menunggu Tuhan, Tuhan mau ngomong apa. Mungkin orang bilang, ngapain dia cuma diam-diam aja. Gak usah dipusingin, pura-pura tuli, saudara. Pokoknya kita ikut Tuhan aja. Tuhan belum ngomong, kita jangan jalan. Tapi kalau Tuhan udah kasih instruksi, cepat melangkah. Dari mana kita bisa dapat instruksinya? Firman Tuhan, saudara. Makanya tiap hari kalau lagi doa, nunggu suara Tuhan, banyak baca firman. Karena Tuhan bisa bicara lewat firman. Banyak dengar kesaksian, banyak dengar khotbah. Tuhan bisa bicara lewat itu semua. Mari saudara, kau yang sedang menantikan kemenanganmu, lakukan dengan cara yang benar. Nah saudara, coba kita lihat, ternyata yang Tuhan mau berikan bukan hanya sekedar tanah perjanjian kepada orang Israel. Ibrani pasal 3 ayat 9-11. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Ini mengacu kepada bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Kenapa? Karena mereka cuma terbiasa pengen lihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka nggak mau dengar instruksinya, mereka cuma pengen lihat mujizatnya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, perhatikan kalimat ini, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Tiba-tiba Alkitab merubah kata tanah perjanjian di kitab Ibrani dengan kata perhentian. Resting place. Saudara, yang Tuhan mau berikan adalah kemenangan yang penuh dengan istirahat. Resting place yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin kau merasa, oh tapi Pak, saya sudah punya pekerjaan yang saya idamkan. Saya punya keluarga yang saya idamkan. Saya punya semua yang saya idamkan di dunia ini. Pertanyaan berikutnya, adakah resting place di sana? Engkau merasa engkau punya pekerjaan, engkau punya salary yang baik, tetapi engkau gak punya damai sejahtera di sana. Apakah engkau bisa bertahan lama? Satu hari engkau akan frustasi karena gak ada damai. Mari saudara kejar yang lebih penting. Di mana Tuhan mau memberikan kita adalah tempat perhentian. The resting place. Bukan cuma berkat tanah perjanjian. Tuhan mau memberi kita adalah berkat yang betul-betul mendatangkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mendatangkan istirahat bagi Anda dan saya. Wow. Saudara, saya tutup dengan 3 poin. Ada 3 hal sebetulnya yang secara singkat saya akan bahas yang membuat bangsa Israel pada saat itu gagal untuk menjadi pemenang. Dan ini mungkin menjadi kegagalan kita kalau kita tidak waspada. Yang pertama, Bilangan 13 ayat 27-29, dari ayat-ayat ini kita akan lihat ada 3 poin. Yang pertama adalah kecuali. Yang pertama, kecuali. Dalam terjemahan The Message dikatakan, the only thing is. Bahasa Indonesia dikatakan, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Hanya, saudara seringkali kata hanya, tetapi, kecuali, ini selalu menjadi penghambat kita alami kemenangan. Tuhan, betul Tuhan adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Betul Tuhan sudah buktikan dalam hidup saya bertahun-tahun yang lalu. Tapi kan Tuhan hari ini beda. Setelah kata tapi itu adalah kalimat yang melemahkan iman kita. Tapi kan Tuhan keadaan udah gak seperti dulu.
Tapi kan Tuhan, saya nggak punya modal. Sering kali kita katakan tapi, pengecualian, hanya, the only thing is. Nggak banyak sih, cuman the only thing is. Tapi sering kali the only thing is itu akhirnya jadi menghambat kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Mari singkirkan kata the only thing. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, percaya penuh, saudara. Engkau yang mungkin sudah divonis sakit tidak ada obatnya. Engkau yang divonis engkau tidak mungkin bisa keluar dari masalah utang piutang. Dengar hari ini. Buang pengecualianmu. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Engkau sudah lakukan dengan cara medis, kau sudah lakukan dengan cara-cara semua yang bisa engkau lakukan dan rasanya sepertinya semua buntu. Andalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan bisa buka banyak jalan baru. Jangan sampai kita the only thing is no. Kita akan buang semua kata the only thing. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau pulih. Tuhan mau yang terbaik dalam hidupmu. Tidak ada the only thing. Tuhan mau engkau pulih. Mari sama-sama katakan, Tuhan mau aku pulih. Nah yang kedua. Yang kedua adalah hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga, nah ini saudara, keturunan enak telah kami lihat di sana. Yang kedua, poin yang kedua adalah keturunan enak. Enak. Nah enak dalam bahasa aslinya artinya adalah belenggu. Saudara, seringkali menjadi penghambat kita menjadi pemenang dalam masalah, dalam persoalan kita adalah ada belenggu-belenggu di dalam kehidupan kita yang masih membelenggu kita. Kita harus letakkan belenggu kita dan kita mulai kenakan kuk yang daripada Tuhan, kuknya Tuhan. Kenapa? Kalau kita masih dibelenggu dengan belenggunya kita akan ditarik. Udah pasti yang narik kita adalah bukan Tuhan. Yang narik kita adalah dunia ini, yang narik kita adalah iblis. Kita akan dibawa kepada jalan dunia. Tetapi kalau kita mengenakan kuk yang dari Tuhan, artinya kita rela, Tuhan, apa yang jadi kehendak Tuhan itu yang aku mau kerjakan. Di sanalah kita akan baru lihat rencana kemenangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Saudara pernah lihat mungkin ilustrasi kenapa dikatakan kenakan kuknya Tuhan. Saudara, kuknya Tuhan itu diilustrasikan dengan 2 ekor lembu yang diberikan kuk. Kuknya itu bentuknya seperti ini, saudara ya, 2 gitu. Dan di kanan di kiri ini ada 2 lembu. Lembu yang satu adalah lembu senior yang badannya udah jadi, udah kekar, udah besar, udah biasa. Dan yang satu lembu junior. Nah lembu junior itu kita. Lembu senior itu Yesus. Makanya dikatakan belajarlah daripadaku. Nah saudara, apa yang harus dilakukan oleh lembu junior? Sebetulnya beban itu semua akan tertanggung kepada lembu senior. Karena badannya lebih besar. Jadi tugas lembu junior ngapain? Bukan nanggung beban sebetulnya. Dia cuma dipasangin kuk. Tapi tugasnya adalah dia belajar daripada lembu senior. Kalau lembu senior maju, dia harus ikut maju. Kalau lembu senior diem, dia harus diem. Tapi apa yang terjadi kalau lembu senior maju, dia diem, dia akan tertarik, dia akan tergesek, dia akan alami sakit. Jadi dia harus ikut dengan frekuensinya Tuhan. Dia harus ikut dengan ritmenya Tuhan. Baru itu semua akan lancar. Dan cuman itu yang Tuhan mau. Kita belajar daripada Yesus. Bukan kita yang berusaha, saya mau tolong lembu besar, gak bisa. Kita hanya bisa ikut jalan bersama lembu besar, kita belajar. Dalam kondisi gini, Tuhan ajar saya ke kiri, kita ke kiri. Dalam kondisi gini, Tuhan ajar saya ke kanan, kita ke kanan. Kita ikut aja sama maunya Tuhan, kita akan aman. Saudara, waktu Yesus berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, tetapi biar kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku. Waktu Yesus ngomong gitu, Yesus sudah tahu dengan pasti. Kalau cawan itu nggak lalu, Yesus harus melalui jalan salib. Yesus mengalami peluhnya seperti darah. Itu artinya dia sudah betul-betul rasa takut yang mencekam terjadi dalam hidup dia. Saudara, Yesus pernah melalui ketakutan terbesar dalam hidupnya. Yesus tidak akan meninggalkan Anda yang sedang ketakutan dan menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupmu. Engkau tidak sendiri. Karena Yesus melaluinya untuk menanggung ketakutanmu. Dengar ini saudara. Belenggu-belenggu yang menghantuimu itu, lepaskan. Relakan, serahkan sama Tuhan. Baru kita kenakan kuknya Tuhan. Wow. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Tuhan kita sangat baik. Tuhan selalu menghendaki yang terbaik terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan pernah berkata, wah
semua hal buruk ini menimpa saya karena Tuhan. No. Tuhan kita Tuhan yang baik, dia selalu ingin yang baik dalam kehidupan. Betul, dia izinkan hal-hal yang mungkin kita rasa itu gak baik di mata kita. Tetapi ujung dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu selalu membawa kebaikan. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan mau yang baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayo saudara, imankan bahwa engkau pasti disembuhkan, engkau pasti alami pemulihan. Ayo saudara, lepaskan belenggu-belenggu yang mengikatmu selama ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Apa yang menjadi penghambat rencana kemenangan Tuhan dalam kehidupan mereka? Di sana dikatakan orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het. Nah saudara, kita perhatikan orang Het. Tiba-tiba Tuhan bukakan kata Het ini. Het diambil dari kata teror, saudara, dalam bahasa aslinya. Teror ketakutan. Saudara, saat kita dikuasai oleh teror ketakutan, kita gak mungkin bisa menang. Saya tahu gak gampang menghadapi teror ketakutan, apalagi trauma-trauma di masa lalu. Masalah anxiety-mu, masalah depresimu, saya tahu itu gak mudah, engkau melaluinya susah payah. Tapi dengar ini saudara. Kalau hari-hari ini engkau sedang dinolkan kembali, sepertinya rasa-rasanya apa yang sudah engkau bangun, iman yang engkau sudah bangun bersama dengan Tuhan, kayaknya semuanya runtuh lagi, kayaknya masalah yang dulu datang lagi. Saudara, kalau engkau sedang diizinkan dinolkan sama Tuhan, serahkan, relakan saudara. Izinkan salib Kristus menjadi satu-satunya kemuliaan dalam kehidupan kita. Izinkan saja itu. Izinkan sampai mungkin kita berani berkata, Tuhan, yang penting jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil hadiratmu daripadaku. Yang lain terserah. Yang penting aku cuma mau dekat sama Tuhan. Saudara, waktu engkau berani punya mentalitas seperti itu, ketakutanmu perlahan tapi pasti akan mulai lenyap dari hidupmu. Ketakutanmu akan mulai hilang dalam hidupmu. Ayo saudara. Makanya bukan satu kebetulan ya, Mazmur 91, Tuhan meluputkan kita dari terror of the night. Tuhan mau kita ini diluputkan dari terror of the night. Mungkin kau setiap malam terbangun dengan rasa takut, gelisah, kecemasan. Seperti kepalamu ditarik, rasa takut, jantungmu berdegup kencang. Keringat dingin itu terjadi, engkau dikuasai ketakutan. Dengar ini saudara. Engkau tidak sendiri, Tuhan bersama-sama dengan engkau. Jangan menyerah. Bangkit, jadilah pemenang. Bangkit, saudara. Karena engkau gak sendiri. Dan peperangan ini bukan milikmu. Peperangan ini punya Tuhan. Bangkit. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Lemparkan semua ketakutanmu. Cast all your fear. Dikatakan cast. Lemparkan kepada Tuhan. Tuhan nih, aku udah gak sanggup Tuhan. Tolong aku. Tuhan, aku udah gak sanggup Tuhan. Bantu aku. Tuhan, aku udah gak sanggup. Bela aku. Andalkan Tuhan. Kalau engkau adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak ada satupun senjata yang dapat menempa engkau. Sekalipun si iblis melakukan berbagai daya dan upaya, Tuhan akan melindungi engkau senantiasa. Ini yang menjadi doa saya. Saudara semua alami kemenangan dan bangkit di tahun 2023 ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Mengajar, mengingatkan, menegur kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Iblis, kau tidak bisa ambil bagian. Kuduskan semua pemberitaan firman Tuhan ini. Kuduskan setiap kami. Kami percaya Tuhan hanya firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan, sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakitku. Engkau yang memulihkan segala kondisiku. Engkau yang memulihkan finansialku. Engkau yang memulihkan kondisi keluargaku. Engkau yang memulihkan hubunganku. Sebab Engkau Allah yang baik. Engkau yang memulihkan pekerjaanku, ekonomiku. Sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.